Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fadila Putri dengan NIM 22002214. Saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang motivasi dan kinerja. Motivasi. Motivasi merupakan suatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai tujuan tertentu. Menurut pendapat beberapa ahli, yaitu yang pertama, Wexley dan Yolk, motivasi adalah pemberian atau penumbuhan motif. Perhatikan pula hal atau keadaan yang menjadi motif. Yang kedua, Michelle, motivasi memiliki proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya dan diarahkannya dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke tujuan tertentu. Yang ketiga, Gray mengartikan motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang, yang menyebabkan timbulnya sifat antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Yang keempat, Yani Handoko mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Yang kelima, Henry Simamora menyebutkan bahwa pengertian motivasi menurutnya adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja pada gilirannya akan menumbuhkan imbalan atau hasil yang dikehendaki. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi psikologis, emosi, dan karakteristik pribadi individu. Seseorang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih termotivasi untuk mencapainya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar individu. Faktor ini dapat mempengaruhi motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti dukungan dari keluarga, teman, dan kolega. Yang ketiga, faktor situasional. Selain faktor internal dan eksternal, situasi tertentu juga dapat mempengaruhi motivasi seseorang. Tenggat waktu dapat menjadi pendorong motivasi, meskipun pada beberapa orang hal ini juga bisa menjadi sumber stres. Yang keempat, faktor budaya dan nilai. Budaya tempat seseorang dibesarkan juga mempengaruhi tingkat motivasi. Dalam beberapa budaya, nilai-nilai seperti kerja keras, solidaritas, dan pengabdian menjadi pendorong utama motivasi. Teori-teori motivasi. Yang pertama, teori kebutuhan Maslow. Teori kebutuhan Maslow merupakan salah satu teori motivasi yang paling berpengaruh. Menyatakan bahwa manusia akan terus berusaha memenuhi kebutuhannya mulai dari yang paling dasar hingga kebutuhan yang lebih kompleks. Dengan kata lain, kebutuhan manusia tidak muncul secara acak, melainkan memiliki urutan tertentu. Tingkat kebutuhan menurut Maslow yaitu pertama kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang paling dasar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, seperti makan, minum, tidur, udara, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, manusia mencari rasa aman. Kebutuhan ini mencakup perlindungan dari ancaman, kepastian hukum, jaminan sosial, dan keamanan kerja. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan rasa memiliki dalam satu kelompok. Dalam organisasi, kebutuhan ini bisa diwujudkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Pada tingkat ini, individu membutuhkan pengakuan, penghargaan, prestis, serta rasa dihormati. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Meningkatkan tingkatan tertinggi dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini mencakup realisasi potensi dari diri secara penuh, kreativitas, serta kontribusi maksimal terhadap lingkungan. Yang kedua, teori dua faktor Herzberg merupakan suatu teori motivasi kerja yang hingga kini masih banyak digunakan dalam psikologi manajemen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keputusan ketidakpuasan kerja bukan berada pada suatu garis kontinu yang sama, melainkan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor motivator. Faktor motivator berkaitan Faktor motivator berkaitan langsung dengan pekerjaan itu sendiri dan menciptakan kepuasan jangka panjang. Faktor ini bersifat intristik, artinya datang dari diri dalam individu. Yang kedua, faktor hygiene, yaitu berbeda dengan motivator. Faktor hygiene tidak menciptakan motivasi atau kepuasan, tetapi berfungsi mencegah munculnya ketidakpuasan.
Yang ketiga, teori Maxwell. Maxwell mengatakan bahwa dalam diri manusia ada dua motivasi ya, atau motif, yaitu motif primer dan motif yang tidak dipelajari dan motif yang tidak dipelajari dan motif sekunder atau motif yang dipelajari. Berikut melalui pengalaman serta interaksi dengan orang lain. Em, kebutuhan kebutuhan menurut pendapat Maxwell yaitu yang pertama kebutuhan berprestasi. Berprestasi adalah suatu dorongan yang ada pada setiap manusia untuk mencapai hasil kegiatan atau hasil kerja yang maksimal. Yang kedua, kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu ketertarikan pada orang yang bertujuan untuk meyakinkan perasaan bahwa dirinya dapat diterima oleh mereka. Yang ketiga, kebutuhan untuk berkuasa. Kebutuhan untuk berkuasa didefinisikan Maxwell sebagai kebutuhan untuk mengendalikan lingkungan, mempengaruhi perilaku perilaku eh, orang lain dan mengambil tanggung jawab atas mereka. Yang keempat, teori ekspektansi, yaitu teori ekspektasi merupakan suatu teori motivasi kerja yang dikemukakan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation. Motivasi ini bertindak sebagai kekuatan internal yang mendorong seorang individu untuk bertindak dan berprestasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. eh, Motivasi seseorang menurut teori grand ekspektasi yaitu ekspektasi atau harapan merupakan keyakinan seseorang bahwa usaha yang dilakukan dan menghasilkan kinerja yang baik. Jika seseorang memiliki ekspektasi yang tinggi, maka akan merasa yakin bahwa usaha yang dilakukannya akan membuahkan hasil. Yang kedua, instrumentality, yaitu keyakinan seseorang bahwa kinerja yang baik akan diikuti dengan imbalan yang sesuai. Yang ketiga, valensi. Valensi adalah tingkat keinginan seseorang terhadap imbalan yang diberikan. Yang keempat, persepsi tentang kemampuan. Faktor ini berkaitan dengan keyakinan seseorang tentang kemampuan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kelima, tingkat kesulitan tugas. Faktor ini mencakup seberapa sulit tugas yang diberikan kepada seseorang. Yang keenam, dukungan dan sumber daya. Faktor ini mencakup dukungan dan sumber daya yang tersedia untuk membantu seseorang mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kinerja. Kinerja merupakan hasil pencapaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seorang karyawan atas pekerjaannya. Menurut pendapat beberapa ahli, yang pertama, menurut Henny, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang. Seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yang kedua, M. Abdullah, kinerja adalah prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi dan dilaksanakan oleh pemimpin serta karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, Sutrisno. Kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, Mangkunegara. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang kelima, Hasibuan. Kinerja merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi. Selanjutnya, peran motivasi terhadap kinerja individu. Motivasi yang mengarahkan individu untuk memberikan yang terbaik dan menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi. Motivasi dapat berfungsi mengatasi rasa malas atau penundaan sehingga mendorong karyawan untuk proaktif dan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.